Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Zakia Hikmah Asih, NIM 501243068 dalam presentasi Sejarah dan Filsafat Matematika, diskusi 10 topik 4 mengenai apa saja penemuan matematika oleh tokoh filsafat formalisme. Filsafat formalisme dalam konteks matematika adalah aliran yang menekankan pentingnya sistem formal atau simbolik dalam pembentukan dan penalaran matematika dengan fokus pada aturan dan struktur simbolik yang digunakan dalam teori matematika daripada makna atau interpretasi di balik simbol tersebut. Beberapa tokoh filsafat formalisme yang signifikan dalam mengkaji matematika antara lain David Hilbert. David Hilbert adalah salah satu matematikawan terbesar di abad ke-20 dan banyak penemuan serta kontribusinya membentuk dasar-dasar penting dalam berbagai cabang matematika. Berikut adalah beberapa penemuan dan kontribusi utama dari David Hilbert. Yang pertama, program Hilbert. Salah satu kontribusi terbesar Hilbert adalah program Hilbert yang bertujuan untuk membuktikan bahwa matematika dapat dibangun secara konsisten dari suatu dasar aksioma yang jelas dan lengkap. Hilbert ingin menunjukkan bahwa seluruh matematika bisa dibuktikan dari seperangkat aksioma yang konsisten dan bebas dari kontradiksi menggunakan metode formal. Yang kedua, teori ruang Hilbert. Hilbert juga membuat kontribusi besar dalam analisis fungsional dan teori ruang vektor dengan pengembangan ruang Hilbert. Ruang Hilbert adalah ruang vektor yang dilengkapi dengan sebuah produk dalam yang memungkinkan konsep-konsep seperti jarak, proyeksi, dan konvergensi untuk didefinisikan dengan cara yang sangat berguna dalam analisis matematis, terutama dalam analisis fungsional dan mekanika kuantum. Ketiga, aksioma Hilbert untuk geometri. Hilbert menyusun seperangkat aksioma untuk geometri dalam bukunya yang berjudul Grundlagen der Geometrie. Hilbert menggantikan aksioma-aksioma geometri Euklidia yang sebelumnya berbasis pada intuisi dengan aksioma-aksioma yang lebih formal dan lebih jelas. Keempat, teorema Hilbert basis. Dalam teori ideal dan aljabar komutatif, Hilbert mengemukakan teorema Hilbert basis yang menunjukkan bahwa setiap ideal dalam aljabar komutatif yang terbatas memiliki basis yang terbatas. Berikutnya, teorema Hilbert-Kunz. Bersama dengan matematikawan lainnya, Hilbert mengembangkan teorema Hilbert-Kunz yang memberikan wawasan mengenai definisi dan aplikasi dari bilangan prima dalam bidang teori bilangan dan teori aljabar. Kemudian penemuan yang lain yaitu masalah Hilbert. Pada tahun 1900, Hilbert mengajukan serangkaian 23 masalah terbuka dalam Kongres Matematika Internasional di Paris. Masalah-masalah ini dikenal dengan nama masalah Hilbert
dan menjadi pedoman utama dalam penelitian matematika abad ke-20. Beberapa masalah telah diselesaikan, sementara yang lain masih menjadi topik penelitian hingga saat ini. Selanjutnya ada teori invarian. Hilbert juga terkenal karena karyanya dalam teori invarian, di mana ia mempelajari sifat-sifat yang tetap dari objek-objek matematika yang mengalami transformasi tertentu. Karyanya dalam hal ini memberikan dasar yang lebih formal bagi pengembangan teori grup dan geometri algebraik. Dan kemudian ada Hilbert's Nulls atau teorema Nulls. Dalam aljabar, Hilbert mengemukakan teorema null yang memberikan hubungan antara ideal dan sistem persamaan polinomial dalam aljabar komutatif. Teorema ini menjadi dasar dalam teori geometri aljabar dan telah mempengaruhi banyak aspek dalam matematika modern. Tokoh berikutnya Gottlob Frege. Gottlob Frege adalah seorang tokoh penting dalam sejarah matematika dan logika, serta salah satu pelopor utama logika simbolik dan filsafat matematika. Banyak kontribusinya yang fundamental telah mempengaruhi perkembangan logika modern, teori himpunan, dan dasar-dasar matematika. Berikut adalah beberapa penemuan dan kontribusi utama Frege dalam bidang matematika. Yang pertama, logika dan sistem logis. Frege adalah salah satu tokoh yang merintis pengembangan logika formal dalam bentuk yang lebih sistematik dan simbolik. Dia mengembangkan logika proposisional dan logika predikat yang kemudian menjadi dasar bagi logika modern. Karya utama Frege adalah Begriffsschrift, di mana dia memperkenalkan sistem logika simbolik yang sangat formal untuk pertama kalinya. Yang kedua, teorema Frege. Frege mengemukakan teorema Frege yang menunjukkan bahwa teori bilangan dapat dibangun dalam logika murni. Dia berargumen bahwa semua objek matematika, termasuk bilangan, bisa dipahami sebagai ekspresi logika yang dapat dideskripsikan melalui sistem simbolik dan prinsip-prinsip logis. Ketiga, konsep Bedeutung dan Sinn. Frege membuat pembahasan yang sangat penting tentang dua aspek dalam makna dalam bahasa dan matematika. Bedeutung atau makna dan Sinn atau indikasi. Makna mengacu pada objek yang ditunjukkan oleh suatu ekspresi atau istilah. Misalnya bintang pagi, bintang petang menunjuk pada objek yang sama yaitu planet Venus. Sedangkan Sinn atau indikasi mengacu pada cara atau konsep yang mendasari bagaimana suatu ekspresi digunakan atau dipahami. Yang keempat, definisi formal bilangan. Frege mengembangkan definisi formal bilangan dalam konteks teori himpunan yang dikenal dengan sebutan definisi Frege tentang bilangan. Dia mendefinisikan bilangan sebagai kelas kesetaraan dari konsep-konsep yang dapat dipertukarkan. Misalnya, bilangan 1 didefinisikan sebagai kelas dari semua konsep yang memiliki satu objek. Bilangan 2 adalah kelas dari semua konsep
yang memiliki dua objek dan seterusnya. Kelima, buku Die Grundlagen der Arithmetik. Frege menulis karya pentingnya Die Grundlagen der Arithmetik atau dasar-dasar aritmatika pada tahun 1884. Di sini ia mengemukakan bahwa bilangan adalah konsep logis dan bahwa teori bilangan bisa dibangun dari prinsip-prinsip logika. Buku ini mendalami bagaimana konsep-konsep matematika seperti bilangan dan operasi dasar aritmatika bisa didefinisikan secara murni dalam kerangka logika. Tokoh selanjutnya, Kurt Gödel. Kurt Gödel adalah seorang matematikawan dan logikawan asal Austria yang terkenal dengan penemuan-penemuannya yang revolusioner dalam logika matematika yang mengubah pemahaman kita tentang matematika, logika, dan kemampuan sistem formal. Berikut adalah beberapa kontribusi utama dan penemuan penting dalam bidang matematika dan logika. Yang pertama, teorema ketidaklengkapan Gödel. Penemuan terbesar Gödel adalah dua teorema ketidaklengkapan yang dipublikasikan pada tahun 1931. Teorema-teorema ini menunjukkan batasan dalam sistem formal matematika dan mengguncang pandangan yang sebelumnya diyakini oleh banyak matematikawan seperti yang dipromosikan oleh program Hilbert. Yang kedua, pemanfaatan logika formal dalam teori bilangan. Sebelum Gödel, logika dan teori bilangan dianggap sebagai bidang yang terpisah. Namun, melalui karyanya, ia menunjukkan bahwa teori bilangan bisa diperlakukan sebagai cabang dari logika formal. Dia membuktikan bahwa pernyataan tentang bilangan dan operasi dasar dalam matematika dapat diterjemahkan ke dalam bahasa formal atau logika simbolik dan bahwa pernyataan tentang bilangan dapat dibuktikan atau dibantah berdasarkan prinsip-prinsip logika ini. Ketiga, Gödel dan teori model. Selain teorema ketidaklengkapan, Gödel juga berperan penting dalam teori model. Dalam bidang logika matematika, teori model adalah cabang yang mempelajari hubungan antara suatu teori matematika dan model yang memuaskan teori tersebut. Gödel memperkenalkan model-model yang konsisten yang menunjukkan bagaimana suatu sistem formal dapat memiliki model yang konsisten meskipun tidak dapat membuktikan kekonsistensinya sendiri. Keempat, teorema tentang keputusan. Salah satu pengaruh besar Gödel dalam konteks keputusan atau decidability dalam sistem formal dan logika, masa keputusan bertanya apakah ada algoritma yang dapat memutuskan kebenaran suatu pernyataan dalam sistem formal. Gödel menunjukkan bahwa dalam yang cukup kuat, ada pernyataan yang tidak dapat diputuskan, yaitu pernyataan yang tidak dapat dibuktikan atau dibantah. Kelima, inovasi dalam teori set dan logika konstruktif. Selain mengembangkan teorema ketidaklengkapan,
Godel juga memberikan sumbangan penting dalam pengembangan teori himpunan dan logika konstruktif. Di dalam teori himpunan, dia mempelajari aksioma pilihan dan hipotesis kontinum. Pada tahun 1940, Gödel membuktikan bahwa hipotesis kontinum tidak dapat dibantah menggunakan teori himpunan Zermelo-Frankel atau ZF. Artinya, hipotesis ini dapat diterima dalam kerangka matematika yang ada tanpa menghasilkan kontradiksi. Tokoh berikutnya John von Neumann. John von Neumann adalah seorang matematikawan dan ilmuwan komputer yang sangat berpengaruh di abad ke-20. Ia berperan besar dalam banyak bidang matematika dan sains, termasuk logika, teori permainan, komputer, teori himpunan, dan fisika kuantum. Berikut adalah beberapa penemuan John von Neumann dalam dunia matematika. Pertama, teori game. Neumann adalah pendiri teori permainan yang kini menjadi cabang penting dalam matematika terapan dan ekonomi. Pada tahun 1928, ia memperkenalkan konsep strategi dominan dan keputusan rasional dalam permainan dua orang yang dikenal dengan istilah teori permainan. Kedua, arsitektur von Neumann. Salah satu penemuan paling terkenal dari von Neumann adalah arsitektur komputer von Neumann. Ia mengusulkan model komputasi di mana sebuah komputer memiliki memori tunggal yang digunakan untuk menyimpan data dan program secara bersamaan yang berlawanan dengan arsitektur sebelumnya yang memisahkan keduanya. Ketiga, pengembangan komputer elektronik dan ENIAC. Meskipun von Neumann tidak secara langsung mengembangkan elektronik, numerikal, integrator, dan komputer atau ENIAC, ia sangat terlibat dalam desain dan pengembangan komputer elektronik diskrit variabel automatik yang merupakan salah satu komputer pertama yang memanfaatkan konsep arsitektur von Neumann. Kemudian ada teori otomata dan komputasi. Von Neumann juga menyumbangkan ide penting dalam teori otomata. Dalam karya-karyanya, ia mengembangkan konsep tentang sel hidup yang dikenal sebagai game of life dalam konteks matematika dan komputer. Meskipun istilah game of life kemudian lebih dikenal dalam teori sistem dinamis dan automata seluler, konsep dasar yang dikembangkan oleh von Neumann berkaitan dengan model matematika kehidupan buatan yang dapat berkembang berdasarkan aturan. Kelima, teori matriks dan fungsional. Von Neumann membuat banyak kontribusi penting dalam bidang aljabar matrik dan analisis fungsional. Ia mengembangkan teori operasi linier dan menerapkannya dalam bidang fisika, terutama dalam mekanika kuantum. Salah satu karya pentingnya adalah pengembangan teori ruang Hilbert yang digunakan dalam pemodelan mekanika kuantum. Keenam, kontribusi dalam fisika kuantum. Von Neumann juga berperan besar dalam pengembangan teori mekanika kuantum. Salah satu kontribusinya yang paling terkenal adalah pengembangan formalismenya dalam mekanika kuantum
yang memanfaatkan aljabar operator pada luang Hilbert untuk menggambarkan status fisik dan peristiwa dalam sistem kuantum. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan mengenai penemuan matematika oleh beberapa tokoh filsafat formalisme. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.